Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Malam hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah Bahasa Indonesia untuk pertemuan yang ke-13 ya. Jadi pertemuan yang terakhir lagi. Dua menjelang terakhir, jadi 14 15 nanti sekitar tanggal 23 itu kita sudah masuk pada ujian akhir semester ya, tidak terasa. Oke, mari sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan berdoa dahulu. Billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa razuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ya, untuk presensi seperti biasa silahkan presensi di Lensa Unisa ya. Kemudian untuk presensi yang satunya saya sudah presensikan ya. Insya Allah 100% lah kalau itu. Oke, saya lanjut langsung ke materi biar lekas kita masuk ke materinya. Jadi hari ini adalah pertemuan konvensi naskah ya teman-teman. Nah, jadi konvensi naskah mungkin saya beri penjelasan terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa baca di situ ya terkait dengan apa sih itu konvensi naskah gitu ya. Jadi konvensi naskah itu adalah suatu ya seperti amalan, tingkah laku atau ciri yang sudah disepakati dengan meluasnya dan dipatuhi ya. Naskah atau naskah adalah suatu teks yang berisi aturan alur cerita di dalam suatu dialog. Nah, maka yang dimaksud dalam konvensi naskah adalah penulisan naskah karangan ilmiah yang berdasarkan kebiasaan, aturan yang sudah lazim dan sudah disepakati. Nah, ini yang teman-teman harus pahami apa itu konvensi naskah. Nah, kemudian konvensi penulisan naskah yang sudah lazim mencakup peraturan pengetikan, pengorganisasian materi utama, pengorganisasian materi pelengkap, bahasa, dan kelengkapan penulisan lainnya. Ya. Dalam pembuatan naskah yang harus teman-teman perhatikan adalah struktur kalimat, pilihan kata diksi yang dibuat sedemikian rupa sehingga apa yang ditulis itu jelas, teratur, dan menarik. Namun ada hal yang lebih penting yaitu sebuah karangan yang menuntut suatu persyaratan lain yaitu persyaratan formal, bagaimana supaya bentuk atau wajah dari karangan itu terlihat lebih indah dan menarik ya. Persyaratan formal ini meliputi bagian-bagian pelengkap dan kebiasaan-kebiasaan yang harus diikuti dalam dunia kepenulisan. Nah, semua persyaratan ini secara umum disebut dengan nama konvensi naskah ya. Jadi pada materi ini akan menjelaskan bagaimana kita menyusun naskah publikasi yang baik. Naskah publikasi seperti skripsi misalnya pada setiap mahasiswa diharapkan dapat memahami struktur penyusunan skripsi mulai dari cover ya, halaman depan, ukuran font, logo Unisa, nama diri, nama prodi, nama universitas. Selanjutnya bagaimana format penulisan abstrak, kata pengantar, ukuran font, jenis font yang digunakan dalam penulisan. Etika mengutip dan menghindari plagiarisme. Tentunya materi ini disesuaikan dengan aturan penulisan skripsi, tugas akhir yang sudah baku, baik dari universitas maupun prodi. Nah, diharapkan ke depan teman-teman mahasiswa yang lulus materi ini dapat menyusun materi skripsi atau materi tugas-tugas kuliah dengan baik dan fokus pada isi konten skripsinya, bukan pada teknisnya saja. Ya. Nah, jadi konvensi naskah. Nah, oke, jadi ini konvensi naskah ya. Adalah penulisan ya tadi sudah saya jelaskan yang berdasar penekarangan ilmiah berdasarkan kebiasaan atau aturan yang sudah lazim dan sudah disepakati
secara nasional maupun internasional ya. Nah, jadi bagian-bagian dari konvensi naskah itu adalah bagian pelengkap pendahuluan, bagian isi karangan, bagian pelengkap penutup. Nah, untuk bagian pendahuluannya biasanya berisi abstrak, halaman pengesahan, halaman judul, halaman persembahan tidak wajib, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Bagian isi karangan ada bab pendahuluan, deskripsi teori metode penelitian, bab 3-nya deskripsi analisis data, deskripsi data dan atau pembahasan. Bab keempat adalah kesimpulan dan saran ya. Dan itu dapat disesuaikan dengan pengalaman dosen dan aturan prodi masing-masing. Bagian pelengkap penutup adalah daftar bacaan, daftar pustaka, appendix, indeks, dan lampiran. Materinya memang terlihat sedikit, tapi saya lebih setelah ini akan menjelaskan apa sih konvensi naskah itu ya. Kita buka kembali buat teman-teman yang sudah punya skripsi ya, punya bahan skripsi di laptopnya atau di HP-nya, bisa sambil melihat-lihat. Kalau ini naskah publikasi ya, di sini kita lihat yang perawat ya. Kita cari yang di tahun 2012 ya. Oh, semuanya naskah publikasi. Oke. Ya, teman-teman, ketika teman-teman nanti diminta untuk menulis naskah publikasi atau artikel, ini kita bicara naskah publikasi dulu ya, tataran naskah publikasi begitu. Jadi pada proses penulisan naskah publikasi ini, teman-teman akan mengikuti aturan dari penulisan. Ya, misalnya judul. Nah, ini kan kelihatan judulnya rapi ya. Ini panjang, ya kan? Kemudian ini tengah-tengah lagi agak pendek begitu. Kemudian lagi ada di bawahnya lagi di baris ketiga dan di terakhir adalah tahun. Kelihatannya kayak miring gini ya. Nah, ini kan kelihatannya rapi gitu. Ya. Kemudian dikasih penjelasan bahwa ini adalah naskah publikasi. Kemudian di sini ada logo Stikes, masih Stikes ya, kita lihat di sini. Masih yang lama. Saya ambilnya yang 2012, siapa tahu berbeda dengan yang sekarang. Ini ada logo teman-teman. Ya. Kemudian di sini ada nama disusun oleh, kemudian ada NIM-nya. Kemudian ada program studi, ya, nama program studi ya. Kemudian ada nama sekolah tingginya atau universitas sekarang. Kemudian Yogyakarta dan tahun. Nah, semua ini adalah aturan dari penulisan naskah publikasi. Ya, ini aturan yang teman-teman harus ikuti dan ya penulisannya seperti ini gitu. Jadi ini tulisannya misalnya fontnya 16 gitu ya. Ya, ini fontnya 16. Kemudian saya ambil dulu gini ya, saya screenshot. Nah, misalnya saya screenshot dulu. Saya taruh di pin deh. Nah, jadi ini ya bagian yang sini. Nah, bagian yang awal ini ya. Ini fontnya apa? Yang muncul di situ adalah Times New Roman ya. TNR. Nah, Times New Roman ukurannya biasanya 16. Nah, ini naskah publikasi masih juga TNR, ini 12. Kemudian logo ya. Nah, logo itu harus ada diameternya, kurang lebih berapa? Mungkin 5 sama 5 gitu ya. Nah, jadi tidak ada yang kebesaran gitu, logonya sekian, ada lagi yang logonya sekian, tidak begitu, ada yang logonya kecil banget gitu, enggak ya. Jadi ini ada aturannya. Jadi nggak sembarangan teman-teman kemudian nulis logo apa, mencantumkan logo Unisa di sini seenaknya dewe gitu. Ada yang segini gitu, misalnya sama semua. Misalnya 55 ya sama, jangan ada yang kebesaran gitu. Ya, jangan seperti itu. Jadi memang sudah ada aturannya. Kemudian ini tidak kapital ya. Nah, ini bisa disusun oleh atau oleh saja bisa.
Nah, kemudian ini di kapital semua ya hurufnya. Ini 12 TNR ya, masih TNR semua. Ini juga sama. Nah, di sini biasanya 14 teman-teman ya. Di sini tuh 14. Nah, TNR juga ya. Times New Roman. Nah, jadi nggak bisa teman-teman sukanya huruf Arial, sukanya huruf Comic Sans, nggak bisa, nggak boleh. Jadi kalau teman-teman misalnya mau nulis atau mau ngetik gitu, itu ya tulisannya harus Times New Roman, nggak sembarangan nulis mau saya maunya Tahoma deh, kayaknya bagusan Tahoma. Saya mau nulisnya misalnya eh, Comic Sans atau misalnya mau yang lain begitu font-fontnya gitu ya. Misalnya eh, saya nulis Sitas Aisyah. Ketika kita baru pertama kali buka Word, ya, yang muncul pertama apa? Fontnya adalah Calibri ya. Kemudian ukuran fontnya 11. Nah, ini yang teman-teman harus ubah atau ganti gitu ya. Nah, jadi misalnya Universitas Aisyah, ya kan? Ya diganti Times New Roman gitu, dicari. Nah, ini Times New Roman gitu. Ya, ukurannya berapa misalnya? Oh, 16 ya. Nah, nggak bisa kemudian teman-teman, saya sukanya kayaknya Arial deh. Ya kan? Ini kayaknya lebih bagus, lebih tebel gitu. Atau saya sukanya Futura deh tulisannya gitu kan. Atau mau nyari tulisan yang lain, misalnya Bauhaus 93 misalnya, yang lebih tebel lagi. Nggak bisa seperti itu ya. Atau Broadway gitu misalnya. Nggak bisa. Jadi tetap teman-teman harus mengikuti aturan bahwa penulisan seperti ini yang cover tadi harus menggunakan TNR, Times New Roman ya. Seperti ini contoh ini. Jadi nggak bisa kemudian teman-teman apa melewati atau melangkahi atau melanggar dari aturan penulisan itu yang kemudian disebut dengan konvensi naskah. Nah, selanjutnya ini juga sama. Nah, ini juga diatur juga ya, halaman persetujuan pun juga diatur begitu. Kemudian nanti ada apa namanya? Di sini ada penulisan telah dipertahankan di depan penguji. Nah, ini juga tulisannya harus sama seperti ini, ya. Nanti harus teman-teman minta tanda tangan dan ini di-scan ya. Nah, ini di-scan kemudian teman-teman masukkan di situ. Kemudian di sini ada penulisan abstraknya atau intisari. Nah, teman-teman bisa lihat cara penulisannya. Ya, ini juga sama. Kalau memang di sini diminta menulis latar belakang point to point ya, metode, hasil, ya tulisannya seperti ini. Nggak bisa teman-teman tanpa menulis latar belakang ini misalnya dihapus langsung ISPA adalah bla bla bla. Diketahuinya PHBS adalah dan seterusnya nggak bisa. Kalau memang aturan yang dibuat oleh Unisa harus seperti ini, ya harus Anda ikuti gitu. Ya, penulisannya. Ya. Kemudian bagaimana menulis pendahuluan, ya, metode penelitian ya dan seterusnya. Nah, ini ya, ini yang naskah publikasi termasuk dalam penulisan kepustakaan atau daftar pustaka. Nah, itu juga perlu ditanyakan, ya kan? Nah, apakah ini juga cuman hanya 2 saja, 3 saja maksud saya daftar pustakanya atau lebih begitu yang boleh ditulis di dalam daftar pustaka. Nah, itu teman-teman ya, itu adalah naskah publikasi konversi naskah dari naskah publikasi. Bagaimana dengan skripsi ya? Coba kita cari skripsi kok kayaknya sulit sekali mencari skripsi ini ya. Ya, kita cari skripsi di UIN gitu ya. Nah, nah ini juga ada teman-teman. Kita ambil contoh skripsi di UIN ya. Nah, di covernya ini juga ada penulisan. Nah, ini mungkin spasinya terlalu lebar begitu dan fontnya kecil. Nah, biasanya ini harusnya 16 dan mungkin fontnya spasinya dikecilkan. Jadi kalau teman-teman misalnya menulis itu di Word ya, teman-teman bisa melihat saya copy dulu biar gampang menjelaskan. Nah, ini kan spasinya agak lebar ya. Nah, teman-teman bisa bikin spasi itu di sini misalnya 1,5 gitu ya. 1,5, 1,15. Kemudian ini dibuat 0 gitu. Kelihatan enggak sih? Saya bikin itu sorry.
Ya, ini saya bikin 0, kemudian ini saya centang, kemudian oke. Nah, ini kan akan rapi gitu. Nah, ini bisa dimepetin lagi. Nah, dipepetin lagi, nah, teman-teman buka tadi hal yang sama. Ini ada spasi di bagian paragraf. Bisa dipindah ke spasi 1 gitu. Di blok dulu. Spasi 1. Kemudian ini dicek lagi, dicentang lagi, ini 0, spasinya single. Nah, kemudian di oke. Nah, ini lebih lebih rapat lagi gitu daripada yang tadi. Coba. Nah, kan agak turun naik tadi ya. Nah, itu caranya, spasinya seperti itu. Teman-teman bisa mengecek itu ya. Kemudian rata kiri kanan juga ya, layoutnya ya, bagaimana ukuran atau size-nya biasanya A4 teman-teman. Jadi harus teman-teman perhatikan kalau misalnya menulis tugas ya, tugas-tugas kuliah tentunya harus diperhatikan ukuran size-nya. Ini teman-teman yang mungkin tidak punya printer di rumah kan nggak bisa nyontoin. Nah, ketimbang nanti salah, biasanya di tempat fotokopian itu hanya menyediakan kertas A4 atau F4 gitu. F4 itu yang agak panjang ya, folio ya. Biasanya yang paling umum yang dibuat adalah kertas A4 teman-teman ya. Jadi kalau bisa memang sudah harus disetting dari komputer atau laptopnya teman-teman sendiri ya. Kertasnya A4 begitu. Kemudian orientation-nya portrait ya, marginnya. Nah, ini kalau normal seperti ini, tapi biasanya kalau untuk penulisan skripsi itu biasanya pakai yang top 4, left yang sebelah kiri 4, bawah 3, yang kanan 3 gitu. Jadi dia yang sebelah kiri lebih lebar ya. Karena 4, karena apa? Karena nanti kalau misalnya ini dijilid ya, dijilid itu biar lebih jepretannya biar tidak kena tulisan gitu, menutupi ketikan ya. Kemudian itu nanti kan tulisannya agak rapi karena batas penulisannya kan sampai sini begitu ya. Terus selanjutnya, nah ini ke sini ya, ada logo ya, ada logo UIN-nya ya. Kemudian ada tulisan skripsi. Ini juga ada penulisan seperti ini diajukan untuk Fakultas Dakwah Komunikasi UIN ya. Untuk meraih gelar sarjana disusun oleh pembimbingnya siapa? Nah, biasanya makanya tergantung aturannya. Saya belum bisa mengakses skripsinya Unisa, jadi saya belum beri contoh begitu. Ya, kemudian ada jurusan KPI Fakultas Dakwah di UIN. Jadi ada jurusan dulu yang ditulis, yang nama jurusan dulu ya. Baru ada fakultas, universitas, baru Yogyakarta tahun 2014 ya. Kalau Anda berarti jurusan ilmu keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Yogyakarta ya, Universitas Aisyah Yogyakarta gitu ya. Nah, kemudian ada pengesahan ya, halaman pengesahan ya. Ini biasanya ditulis seperti itu. Harus saya ngecas dulu. Belum. Ya, lewat. Oke, terus nah di sini ada halaman pengesahan ya. Halaman pengesahan. Nah, ada namanya, ada tanda tangannya. Nah, kemudian ada surat persetujuan skripsi ya. Ini nanti tergantung, makanya ini kan setiap kampus berbeda ya. Apakah ada pengesahan skripsi atau tugas akhir begitu. Kemudian ada apa ini, surat persetujuan skripsinya yang di-scan begitu. Ya, ada surat pernyataan keaslian skripsi. Nah, ini juga selalu ada biasanya ya. Kemudian pakai meterai di sini ya. Jadi menyatakan sungguhnya bahwa skripsi berjudul Pesan Perubahan Sikap dan Perilaku Tokoh Haji Muhyiddin dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji ya. Ya, Tukang Bubur Naik Haji. Nah, ini juga ada stempel, apa stempel lagi, apa meterai ya, meterai tempel yang kemudian ketika skripsi ini misalnya bukan palsu, bukan asli atau palsu ya, tetapi misalnya skripsi itu adalah plagiat dari tempat lain, nah teman-teman bisa bertanggung jawab secara hukum terhadap apa yang teman-teman buat di sini ya. Kemudian ada halaman persembahan. Nah, ini tentatif bisa ditulis atau tidak. Makanya halaman persembahan itu bisa, kalau ini kan dia fontnya berbeda ya. Makanya nanti kan bisa ditanya ke dosen pembimbing atau aturan di buku skripsinya Unisa itu kan ada ya, buku yang panduan skripsi.
Nah, itu teman-teman bisa baca di situ gimana cara penulisan dari halaman persembahan. Ya, misalnya kepada orang tua, kepada siapa gitu, karena khusus sehingga beda. Ada moto ya, bagaimana penulisan moto. Nah, di dalam skripsinya Unisa, apakah diminta juga menuliskan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan skripsi? Saya kira diminta menulis itu setahu saya. Ya, nah kemudian ada kata pengantar. Nah, ya, kata pengantar itu juga diatur ya teman-teman. Jadi tidak asal nulis kata pengantar begitu ya. Dan oke, kita baca dulu. Ya, jadi di sini. Nah, di sini biasanya kadang ada perdebatan teman-teman. Yang diucapkan pertama kali terima kasih di kata pengantar itu siapa? Ketua prodi dulu, ya kan? Pembimbing dulu, atau rektor dulu, atau dekan dulu. Nah, ini kan jadi perdebatan. Ya, makanya nanti perlu ditanyakan ke dosen pembimbing kira-kira aturan di Unisa siapa yang harus diucapkan terima kasih pertama kali dalam kata pengantar ini gitu. Ya, selain Allah tadi ya, artinya yang diurutkan. Misalnya kalau ini adalah yang diucapkan pertama kali adalah rektor. Padahal rektor mungkin tidak kenal siapa penulis sama penulis ini gitu. Tapi si penulis mungkin tahu, oh namanya rektor UIN adalah Profesor Dr. Musya Asyari gitu. Ya, mungkin di Unisa teman-teman ngucapin pertama kali kepada rektor Unisa yang telah menerima saya menjadi mahasiswa. Ya mungkin rektor Unisa Bu Warsiti nggak tahu siapa nama Mas Danu misalnya, nggak tahu siapa sih yang namanya Danu itu, Danu orang kayak gimana, nggak tahu. Tapi Danu tahu rektor Unisa itu yang ini gitu orangnya, ya kan. Nah, tapi diucapkan terima kasih, nah itu. Nah kemudian dekan ya, dekan diucapkan aja juga penulisan MAG-nya salah ya. Nah ini kecil. Kemudian habis dekan baru ketua ketua prodinya, ketua jurusannya. Habis itu dosen pembimbing akademik DPA sekaligus dosen pembimbing skripsi. Nah, kemudian seluruh dosen, karyawan, Denny JA, orang yang sudah mendokumentasikan sinetron, waduh, ayah dan ibu, seluruh sahabat, keluarga, atau kelompok, atau komunitas, adik, kakak, teman, pacar. Nah, itu semua diucapkan di sini. Jadi terserah ya yang mau cuma pertanyaannya biasanya nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini tergantung. Bisa saja yang pertama kali adalah kepada orang tua, kedua baru rektor, ketiga atau kedua baru dekan, atau ketiga baru ketua jurusan kan gitu. Nah, itu tergantung dari konsultasinya kepada dosen pembimbing. Nah, itu. Kemudian penulisan abstrak ya, tadi sudah, kalau ini seperti itu, daftar isi ya. Penulisan daftar isi biasanya ditulis di belakangan ya. Belakangan ya. Daftar pustaka halaman pembahasan. Nah, jadi poin-poinnya misalnya kalau ini bab 1 langsung dia A ya. Nah, di sini A. Nah, B, C, B kecil ya. Ada yang juga misalnya bab 1 karena dia satu misalnya 1.1, 1.2, 1.3 gitu. Ya. Nah, jadi dia menggunakan yang ABC gitu. Nah, jadi pendahuluan, kemudian A penegasan judul. Nah, baru 1, 2, 3 ya. Itu contoh yang di skripsi kita cek langsung ke mana. Nah, di sini untuk kutipannya dia menggunakan catatan kaki ya. Nah, jadi dia menggunakan ini, catatan kaki ada di bawahnya, daftar apa kutipannya langsung ditulis di bawahnya, ya. Jadi dia menggunakan footnote di sini ya, ada angka-angka. Jadi apa yang dia tulis di sini adalah diambil dari tulisan yang ada di bawahnya. Ya, merujuk pada di situ. Nah, kita cek bagaimana si penulis menulis daftar pustaka begitu. Ya, daftar pustaka ternyata tidak mengacu pada nomor, tetapi mengacu pada alfabet ya. Alfabet dari A sampai Z ya. Jadi ini ada A dari Alex Sobur. Nah, ini sepertinya tidak dibalik penulisannya ya. Ya, jadi langsung seperti ini penulisannya, tidak dibalik namanya. Misalnya kayak Iswandi Syahputra, harusnya Syahputra baru koma Iswandi gitu. Nah, saya tidak tahu kenapa penulisannya segini. Ini Nurgiantoro
Harusnya Nurgiantoro, Burhan ya, Burhan Nurgiantoro nih. Nah, saya tidak tahu ini. Nah, ini juga ada Nurudin, pengantar komunikasi massa, dosen UMM, ya. Nah, ini saya tidak tahu. Memang harus perlu dikonfirmasi ke kampus atau ke mahasiswa yang bersangkutan, gitu ya. Nah, di sini juga ada pemisahan ya. Yang di atas adalah penulisan daftar pustaka dari buku, teman-teman. Kemudian yang di bawah adalah rujukan dari skripsi yang diambil dari skripsi-skripsi sebelumnya yang pernah tayang, yang pernah diterbitkan. Kemudian ini adalah rujukan dari internet, ya. Jadi dibedakan gitu, dibedakan. Nah, itu juga penting ya. Perlu ditanyakan ke prodi atau ke pembimbing, dosen pembimbing, kira-kira penulisan daftar pustaka buku dulu, kemudian skripsi atau jurnal, baru bawahnya internet, atau dijadikan satu semua, disesuaikan dengan namanya saja gitu ya. Nah, itu teman-teman nanti bisa tanyakan. Tapi ini seperti itu contoh penulisannya. Kita cari skripsi misalnya di UGM gitu. Ada itu yang di FIB UGM ini lebih mudah dibaca ya. Ntar saya cari. Dulu tuh yang FIB UGM tuh bisa dibuka ya. Saya lupa itu. Ganti. Oke, misalnya ini saya carikan contoh di UGM ya. Ini skripsi, gizi kesehatan, ilmu keperawatan misalnya. Ya, ini gambaran-gambaran semua nih yang keperawatan. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada abstraknya yang bisa ditampilkan di sini ya, ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggrisnya. Nah, kita cek di PDF-nya. PDF itu hanya bisa kita melihat abstraknya saja. Kemudian bibliografi itu adalah daftar pustaka, kemudian table of content adalah daftar isi, title itu adalah covernya. Nah, kita cek aja. Nah, covernya. Nah, covernya seperti ini ya, cuman sudah di watermark sama FIB UGM. Nah, jadi penulisannya seperti ini ya. Ada yang bisa seperti ini ya, ini disesuaikan. Jadi yang penting rata tengah begitu. Kemudian sebentar, ini kayaknya perlu. Nah, ini. Nah, jadi setelah dibuka tadi ya, munculnya seperti ini. Jadi rata tengah begitu. Semuanya rata tengah, skripsi diajukan untuk isyarat sebagai memperoleh derajat sarjana keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian ada logo UGM ya, tidak besar tidak kecil ya, disusun oleh, nah ini spasinya juga besar ya teman-teman. Nah,
Kemudian ada program studi ilmu keperawatan, program studinya dulu, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Jadi FKK MK ya. Nah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2022. Nah, itu untuk covernya. Bagaimana kita lihat penulisan daftar pustakanya gitu ya. Nah, daftar pustaka, daftar isi ya. Ini daftar isi begitu, ada pernyataan bebas plagiat ya, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, table, intisari dan abstrak. Jadi dia tidak terlalu banyak ya. Ya. Tidak terlalu banyak, ada ucapan selamat dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada penyusunannya dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka. Jadi ini juga penting bab 2-nya, tinjauan pustaka ya. Kemudian landasan teori, nah kenapa metode penelitian ya, segala macamnya, hasil penelitian dan pembahasan di bab 4-nya, bab 5 kesimpulan dan saran ya. Skripsi keperawatannya hanya 86 halaman ya. Ya, lampiran 86 tambah mungkin lampirannya sekitar 10 atau 15 ya, hampir 100 lah ya. Jadi tidak terlalu banyak skripsi itu. Jadi teman-teman sekarang nggak usah pusing-pusing bikin skripsi karena tidak sampai, kadang sekarang Anda sudah bisa skripsi atau tesis tidak harus sampai 100 halaman ya. Sudah banyak, yang penting isinya ya. Jangan Mbak sampai nulis paragraf 1 nanti diulang lagi di paragraf ke-10 itu lagi diulang-ulang ya. Jangan seperti itu. Jadi sekarang itu sudah dimudahkan ya, tidak terlalu banyak skripsinya. Coba Anda cek di sini ya. Kira-kira di bab pendahuluannya saja ini cuman berapa halaman sampai halaman 11 ini? Paling 10 halaman ya kan? Ya kan 10 halaman. Dari tinjauan pustaka sampai dengan metode penelitian. Nah, ini kira-kira ada 30 halaman ya. 30 halaman. Kemudian dari 38 sampai ke hasil penelitian ini sekitar ada 20 halaman ya. Kemudian di sini hasil pembahasannya, hasil pembahasan saja itu hanya berapa ini? 20 halaman ya, sedikit sekali. Ya kan? Ini 20 halaman. Dari kesimpulan dan saran ini hanya 2 halaman kurang lebih ya. Ya kan, 2 halaman kesimpulan dan saran. Kemudian lampiran, daftar pustakanya sekitar 6 halaman. Kemudian lampiran teman-teman. Jadi ya sedikit sekali. Mungkin teman-teman bisa saja baca-baca skripsi sekarang, ya dicicil, nulis dicicil, misalnya mau nulis pendahuluannya dulu, apa dulu gitu, dicicil bisa gitu ya. Baca-baca, jadi sudah tahu dari sekarang. Ya artinya bisa lulus dari keperawatan Unisa bisa saja 3,5 tahun udah selesai. Bahkan mungkin kalau mau cepat 3 tahun 2 bulan gitu. Saya belum tahu di Unisa apakah ada yang sudah lulus cepat enggak ya, 3 tahun 2 bulan begitu ya. Nah, nanti itu cara-cara cepat untuk selesai skripsi ya itu tadi banyak baca-baca skripsi ya. Mulai dari sekarang tuh banyak baca-baca itu sehingga kita sudah tahu sudah mau selesai sampai kapan. Kemudian kita cek daftar pustakanya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di daftar pustaka yang hanya 6 halaman tadi ya. Nah, ini 6 halaman ya, terlihat di atas ini. Nah, jadi memang sedikit sekali ya. Nah, teman-teman bisa aja cek sini, ada nggak buku-buku yang kemudian teman-teman butuhkan di situ ya. Ada nggak teman-teman buku-buku sumber-sumber pustaka yang kira-kira mungkin di Unisa nggak ada nih bukunya, tapi ternyata deskripsinya orang ada gitu loh. Nah, jadi teman-teman bisa aja cari di sini. Nah, cari aja nanti deskripsinya ini orang ini. Nah, teman-teman bisa cari di situ ya, tinggal dibaca satu-satu. Jadi sudah gampang. Sekarang tuh gampang banget teman-teman, nggak usah pusing. Aduh, buku ini tuh kemana sih nyarinya gitu. Oh, di Google juga nggak bakal, belum tentu ketemu gitu. Ya, kalau misalnya Anda nyari di pasti ya di toko buku yang di dekat Taman Pintar itu juga mungkin ada. Saya nggak tahu apakah teman-teman mahasiswa kakak kelas Anda itu eh, mahasiswa di Jogja sekarang masih rajin buku di buku-buku bukan bajakan ya, artinya eh, ya tidak hanya di Gramedia gitu, tapi di pasti yang di sebelahnya Taman Pintar itu yang di Jogja itu kan pasti ada ya buku-buku keperawatan, kedokteran dan lain sebagainya. Bahkan bersyukur banget orang yang kuliah di Jogja itu kalau nyari buku nggak sulit ya. Ada UGM, ada perpustakaan mana yang besar ini di dekat Jogja Expo Center ya. Kemudian ada pasti nyari buku juga nggak sulit gitu. Kan banyak itu orang-orang yang kuliah di luar Jogja
kadang suka nitip, mumpung kamu di Jogja cari buku ini gitu kan, biasanya ada yang kayak gitu. Nah, cara cepatnya Anda tinggal baca daftar pustaka ini, ya Anda akan cari butuhnya yang bagian apa gitu, tinggal dicari di situ. Kemudian kita cari yang lain, contoh yang lain itu tadi, skripsi kalau di UGM itu seperti itu pencariannya. Ya, jadi ini tidak open access. Kalau teman-teman mau open access, mau buka bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5-nya harus ke perpustakaan UGM, ya. Itu nggak perlu mahasiswa UGM, kok orang umum boleh datang ke sana. Teman-teman cari waktu hari Minggu biasanya buka juga di perpustakaan pusat UGM itu di belakangnya gedung wisuda itu, GSP. Teman-teman bisa ke sana, datang saja, nanti tulis namanya. Biasanya kalau agak ramai itu biasanya satu orang maksimal 1 jam atau 1,5 jam sampai 2 jam untuk nongkrongin komputernya ya, yang ada di situ. Teman-teman boleh bawa laptop, bawa buku catatan, ya. Kalau bisa memang nggak boleh difoto ya, dan itu nggak bisa di copy. Anda bawa flash disk pun percuma. Itu file-file itu nggak bisa di download ya. Jadi teman-teman harus ngetik di situ, baca, ngetik di situ apa yang dibutuhkan, teman-teman ngetik di sana ya, di UGM itu. Saya kira nggak sulit kalau misalnya di perpustakaan Unisa tidak ada begitu, teman-teman bisa nyari di UGM ya. Ya, jadi cari aja, datang sana, tidak harus mahasiswa UGM, jadi perlu langsung masuk saja, ngisi daftar buku tamu. Anda bawa laptop satu, yang penting baterainya sudah full gitu, mungkin siapa tahu tidak dapat colokan terdekat ya. Nah, kemudian diketik di sana, ya, dicari dulu, baca-baca, mungkin hari ini mungkin nyari-nyari dulu, besok apain, besok ngapain. Jadi sudah jelas, sudah punya planning gitu, kira-kira di UGM itu ngapain gitu. Jadi nggak hanya mencari saja, tapi sudah betul mendapatkan bahan-bahan untuk apa, penulisan skripsi gitu ya. Nah, ini juga sama. Dan ini perlu perlu pernyataan ya. Jadi Anda mau misalnya mau open access semuanya, skripsinya bab 1, bab 2 mau dibuka bisa gitu. Ya. Kalau di fakultas saya di FIB itu lebih mudah nyarinya ya. Karena saya tadi mau nyarikan bukakan yang FIB. Jadi FIB itu modelnya kayak baca buku PDF secara online gitu. Jadi dia kalau kita buka buku halaman, jadi langsung kebuka halamannya sendiri. Nah, jadi kita bisa ngerjain itu di mana-mana tanpa harus ke UGM ya. Jadi kalau di FIB tempat saya itu tinggal buka, kita cari di mana, ya kita bisa ngolah data itu sendiri gitu dari data-data itu. Nah, ini saya juga belum ketemu tadi ya, itu bisa dicari. Nah, kemudian tadi yang untuk naskah publikasi, skripsi sudah. Nah, saya coba contohkan untuk jurnal teman-teman ya. Jurnal misalnya eh, Google ya, kita cari Google Cendekia ya. Google Cendekia nih. Misalnya cari yang Bu Warsiti ya. Nah, nanti saya carikan. Ya. Nah, ini ada artikel di tahun 2020 dari jurnal Stikes Hang Tuah. Nah, ini jurnalnya di sini, teman-teman, jurnal Stikes Hang Tuah surabaya.ac.id ya. Nah, kita tunggu dulu buka jurnalnya. Aduh, ternyata nggak bisa dibuka. Kita cari yang bisa dibuka. Nah, ini nggak bisa. Ilmiah. Ini masih Unisa. Cari yang nggak Unisa deh. Masih Unisa semua ya. Oh, tingkat kecemasan itu aja. Kecemasan pasien. Nah, teman-teman bisa cari. Nah, ini kita buka.
Ini saya ambil satu jurnal ya. Jadi di sini ada judulnya tingkat kecemasan pasien kardiovaskuler pada pandemi COVID-19. Nah, orang yang nulis di sini itu harus juga mengikuti aturan penulisan, teman-teman ya. Kita tadi buka. Nah, ini. Jadi jurnalnya ini tadi yang kecemasan itu. Ini ya, ini jurnalnya ya. Ini jurnalnya. Nah, ketika dia harus menulis, dia harus mengikuti aturan naskah, konvensi naskah tadi, ya. Dia harus mengikuti aturan konvensi naskah, ya. Di mana dapat melihat aturan konvensi naskah itu? Nah, teman-teman bisa melihat di sini, ya. Rule ini ya, rule ya. Bukan. Guide for author. Nah, ini kali. Nah, jadi kalau teman-teman tadi buka, misalnya teman-teman lagi mau buka ini ya, jurnal ini ya. Kemudian teman-teman mau nulis di jurnal ini, memasukkan tulisannya jurnal ini, teman-teman harus mengikuti aturan yang berlaku di dalam jurnal ini gitu ya. Ya, teman-teman harus mengikuti aturan itu. Nah, ini tadi ya. Nah, ini agak lama internetnya. Oh, ada kajian. Nah, ini ya. Jadi ketika teman-teman buka ini, nah di sini kan sebelah kanan tuh ada ISN-nya, nomornya ya. Ada sertifikat Sinta 3-nya, ada editorial tim ya, tim editorialnya gitu. Fokus dan skopnya dari jurnal ini tuh apa gitu ya. Apakah dia fokusnya tentang kesehatan atau bukan gitu ya. Kemudian publication ethics-nya seperti apa, etika dalam publikasi, reviewernya siapa aja, screening untuk plagiat seperti apa, peer review nanti open access statement, jumlah visitor pengunjung dari website ini ada berapa, kontaknya, role-nya, indeks atau abstracting di dalam sini seperti apa, terus komitmen fee ketika teman-teman nulis di sini akan dibayar atau tidak, ya kan, guide for author. Nah, ini guide for author ini, nah ini teman-teman coba lihat di situ. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menulis judul. Ini dalam bahasa Inggris ya, saya jelaskan aja bagi teman-teman yang title atau judul ya, not more than 20 words ya, tidak lebih dari 20 kata. Ya, teman-teman bisa baca di sini ya. Tentunya kalau teman-teman lihat ini berarti judulnya harus di kapital semua dan tidak lebih dari 20 kata. Kemudian di sini adalah penulis pertama, nama penulis kedua, no title. Ya, ya, tidak memakai gelar ya. Example misalnya untuk program kebidanan ya, MIPA, program MIPA, Fakultas MIPA, Malaysian University, ya, universitas. Jadi diurut program studinya dulu, baru fakultasnya apa, baru universitasnya gitu misalnya. Kemudian email atau post L ya, corresponding author, misalnya namanya emailnya apa. Kemudian abstrak ya, tentunya deskripsinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya, jelas dan memberikan pemahaman yang baik gitu, satu paragraf ya, consist of objective of the research ya. Kenapa objektif apa yang bisa untuk meneliti di sini? Ya, penelitian, metode penelitian, hasilnya, hasil dengan maksimum 5 kata kunci ya. Kata kuncinya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi maksimal 5 kata kunci. Kemudian pendahuluan, introduction ya. Jadi mendeskripsikan masalah terkait dengan objektif penelitiannya seperti apa, latar belakang penelitiannya bagaimana. Kemudian theoretical support yang mendukung dari penelitian ini ya. Kesamaan dari penelitian juga harus diberikan ya. Kemudian metode riset, metode penelitiannya ya, apa yang dilakukan, metode penelitiannya apa ya, prosedurnya bagaimana, teknik penelitiannya seperti apa yang mungkin berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain. Nah, itu teman-teman bisa masukkan. Kemudian bagaimana cara menemukan data itu ya, hasil dari penelitian ini ya, discussionnya apa,
hasilnya apa ya, conclusion, kesimpulan, hasil ya, sumber referensinya ya, sumber-sumbernya dari mana ya. Teman-teman harus menulisnya secara alfabet ya, dari A sampai Z, nama-nama yang dituliskan ya. Kemudian dari buku bisa, dari jurnal, dari koran yang sudah dipublikasikan ya. Jadi penulisannya, nama penulisnya ya. Jadi nama nama terakhir adalah nama yang ditulis pertama dan nama kedua ya. Kemudian tahun publikasi ya, di sini ada titik tahun publikasi. Kemudian judul buku dicetak miring, penerbitnya siapa, kemudian kota ya. Dan seterusnya ya. Jadi rule untuk meneliti adalah di sini hasil artikelnya, referensinya itu juga bisa menggunakan catatan, tidak menggunakan catatan kaki ya, no footnote, tidak boleh menggunakan footnote. Kemudian format penulisannya itu adalah A4, paper size-nya maksimum 20 halaman, marginnya 3 semua, atas bawah kiri kanan itu 3 semua, satu spasi ya, satu kolom standar ya, satu kolom ya, tidak 2 kolom gitu kan, biasanya ada jurnal yang 2 kolom ya. Kemudian Times New Roman font 12 ini juga sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya, nah ini kolomnya seperti ini penulisannya ya, dan seterusnya ya. Ini dalam bahasa Inggris ya, agak sulit juga menerjemahkan ini ya. Nah jadi seperti itu, jadi semua ada aturannya ya teman-teman. Jadi aturan dalam penulisan karya ilmiah itu juga ada aturannya. Misalnya saya cari yang lain untuk dijadikan contoh juga. Aduh, kok tulisannya keluarnya gini semua. Ya, itu ya. Jadi semua aturan, mau itu penulisan naskah publikasi, skripsi ya, atau tesis, laporan PKL pun juga, magang itu juga harus sesuai dengan kaidah naskah publikasi atau konvensi naskah. Sehingga teman-teman ketika menulis itu nggak sembarangan nulis, semua ada aturannya. Ya, tinggal kemudian teman-teman mengolah data tersebut sedemikian rupa, baru kemudian dimasukkan di dalam data-data tersebut. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri? Terkait dengan konvensi naskah, atau mungkin ada yang bertanya terkait dengan tugas? Belum ada? Zoom, Pak. Belum ya? Oke. Kalau begitu, kalau memang belum ada, nah, saya tentu tidak bosan mengingatkan bahwa teman-teman di sini kita menggunakan lensa ya, jadi nanti ada kemarin tugas bedah artikel sudah ya kemarin. Eh, Apabila ada yang belum, nanti segera ya. Kemudian untuk tugas di pertemuan terakhir, pertemuan ke-15, saya ingin menjelaskan bahwa tugas yang di pertemuan ke-15 ini adalah tugas akhir ya, bukan dikerjakan besok tapi dikerjakan mulai kemarin ya. Saya tugaskan, artinya Anda punya waktu kurang lebih 1 bulan 30 hari, dan maksimal itu adalah tanggal 31 Januari, dan saya tidak memberikan waktu tambahan setelah tanggal 31, karena yang pasti saya akan diminta untuk menyelesaikan nilai maksimal tanggal 10 ya, karena nanti di akhir Februari itu sudah masuk lagi semester genap. Jadi teman-teman kan juga nilainya harus cepat keluar, sehingga saya tidak akan menunggu bagi teman-teman yang nanti mungkin nilainya kurang karena ada tugas akhir yang belum dikirimkan. Sehingga mungkin nanti akan ada penilaian berbeda ya dari nilai itu begitu. Ya, jadi untuk tugas IC-nya dan artikelnya adalah temanya kabar baik dari daerahku ya, subtemanya adalah lokal heroes, sosial budaya, kuliner, wisata, lingkungan. Nah, ini salah satu Anda boleh bisa pilih ya. Jadi Anda bisa baca ini ya. Seterusnya nanti Anda pilih medium.com, Kompasiana, Indonesiana. Jadi bikin akun dulu ya. Salah satunya boleh dipilih ya. Nah, jadi Anda hanya mengirimkan link dan seterusnya. Nah, kemudian untuk eh, pengirimannya nanti kan ketika teman-teman ngeklik ini ya,
selain teman-teman nanti mengisi Google Form yang ada di sini, ya, Google Form yang ada di sini, selain nanti teman-teman memilih kelas apa begitu, program studinya apa gitu. Nah, teman-teman nanti mengirimkan linknya di sini ya, link yang betul-betul link itu link yang sudah betul-betul bisa dibuka. Nah, jadi kalau memang belum percaya dengan link itu, betul-betul sudah tes ke temennya, kasih linku udah bisa kebuka belum? Nah, kalau dia nggak bisa baca tulisan Anda, berarti belum, itu masih dashboard atau masih editing, belum tulisan yang benar ya, atau link yang benar gitu ya. Artinya tulisan Anda belum terpublish gitu kira-kira ya. Nah, terus kemudian nanti kalau sudah ada linknya, teman-teman juga kirimkan linknya di dalam sini ya. Ini saya kemarin tes dengan namanya Mbak Revina, ini saya pinjam akunnya. Jadi kalau misalnya nanti sudah masuk, nanti kan akan muncul di sini ya. Saya kemarin tes ya, tes bagaimana caranya kemudian teman-teman mengirimkan gambar di dalam teks itu. Jadi ini nanti kan ada kolom di dalam apa namanya, kolom Anda ngirimkan tugas, itu nanti mungkin Anda akan harus menyimpan screenshot-nya ya, screenshot dari tulisan itu gitu. Kemudian dilampirkan di sini ya. Kemudian dilampirkan, nanti dimasukkan di situ di dalam tugas itu, nanti muncul di sini gitu ya. Ketika saya buka misalnya namanya siapa gitu akan muncul di sini, kan saya akan bisa melihat dari sini nama-namanya misalnya ya. Nah, ini kan belum belum keluar nih karena belum ngirim kan, masih ada 28 hari. Nah, jadi nanti akan muncul di sini begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalau enggak ya nanti saya akan cross check dua tempat, cross check di Google Form-nya sama cross check di lensanya begitu ya. Saya kira itu tugasnya untuk pertemuan ke-15 nanti, tapi sudah saya tugaskan mulai dari kemarin ya, agar teman-teman nanti bisa punya waktu cukup banyak begitu waktunya. Oke, saya kira cukup untuk malam hari ini. Terima kasih atas hadirannya pertanyaan ini, dan saya punya tawaran untuk pekan depan nih teman-teman. Karena saya kebetulan tanggal 10 mungkin di luar kota, jadi biar malamnya tidak kuliah, Selasa malam misalnya kuliahnya kita majukan tanggal 9 malam seperti ini, bisa enggak ya? Maksudnya di Selasa kita enggak kuliah tapi kita majukan hari Senin pukul 19. Bisa, Kira-kira. Pak. Bisa ya kira-kira ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Insyaallah. Jadi biar Selasa kita enggak kuliah tapi kita majukan di hari Senin malam. Karena saya hari Selasa malamnya sepertinya mungkin enggak bisa ngajar. Jadi biar saya majukan di malamnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.